Halo Cancer, selamat datang kembali di channel aku Maila. Kali ini readingan kita bertemakan tentang sesuatu peristiwa yang mengejutkan yang akan kamu lihat di akhir tahun 2022 ataupun di akhir Desember ini ya. Nah, tapi ingat buat Cancer, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Nah, sebelum aku melanjutkan readingan ini, aku berdoa dulu semoga ya berdoa buat Cancer termasuk diri aku juga ya, karena aku juga Cancer. Semoga kita semua selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke, baik Cancer, kita akan sampel kartunya dulu. Kita akan lihat apa yang akan terjadi di akhir Desember ini. Oke, kita akan lihat energi kamu di sini. Fokus ke kartu ini, Cancer. Cancer. Oh, my God. Nah, di sini ada elevate your energy. Nah, Cancer, di sini energi banyak orang bisa resonate bisa tidak dengan kamu. Bagi kamu ya tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Semoga saat kita reading nanti ya bisa kembali kebaca ya. Nah, kita di sini bercerita tentang sebuah peristiwa yang mungkin akan kamu lalui nantinya di akhir Desember ini. Peristiwa yang mengejutkan seperti apakah itu? Mari kita lihat ya. Di bottom of the deck-nya kamu, aku melihat di sini ada elevate your energy. Intinya, di sini aku merasakan ada sebuah energi yang masuk ke dalam diri kamu. Ya, di mana kamu sangat membutuhkan energi itu. Be gentle with yourself. Artinya kamu sudah mulai merasakan ataupun kamu sudah berkeinginan untuk membahagiakan diri kamu sendiri. Karena selama ini ya kamu berpikir aku sudah capek dengan banyak hal yang terjadi dalam hidup aku, Kak. Ya, selama tahun 2022 ini aku merasakan banyak hal yang terjadi. Kadangkala aku merasakan ya sedih, kecewa, ya pengkhianatan atau tidak ada keberhasilan dari apa yang sudah aku perjuangkan, ya begitu. Banyak hal yang kamu lalui. Makanya di sini kamu sudah merasakan, aku harus bisa membuat perubahan dalam diri aku. Untuk apa? Karena selama ini ya, aku sudah berjuang tapi tidak ada hasil. Apalagi yang perlu aku benahi gitu loh. Apalagi yang harus aku rubah di sini agar sesuatu itu akan menjadi nyata nantinya dari semua keinginan-keinginan yang kamu inginkan. Nah, begitu ya. Jadi akhirnya kamu mulai saat ini kamu mulai mengumpulkan di sini. Mengumpulkan energi-energi kamu ya. Mulai mengupgrade energi kamu saat ini. Di mana yang dulu sering terjadi kesedihan, kekecewaan, penderitaan ya, itu harus bisa kamu selesaikan secepatnya. Intinya kalau memang itu sudah tidak pantas kamu pikirkan, ya udah kamu buang aja. Karena masalah itu sebenarnya ya tergantung pemikiran kita. Bagaimana kita melihat masalah itu. Apakah itu masalah besar? Apakah itu tidak masalah? Nah, itu aja. Sebagai contoh ya. Semisal kamu memiliki suatu pekerjaan. Pekerjaan yang mungkin itu kamu anggap beban bagi kamu. Ya mungkin pekerjaan itu tidak pernah membuat kamu nyaman atau kamu tidak nyaman dengan pekerjaan itu. Banyak banyak apa ya, kayak banyak, tekanan atau banyak hal-hal yang mungkin tidak masuk di akal kamu gitu ya. Atau yang memang membuat kamu tidak merasa nyaman dengan pekerjaan itu. Ya jika itu terjadi, ya kamu cukup meninggalkan itu. Jangan kamu pikirkan bahwa nantinya aku bagaimana ya, seperti apa ya. Nah, selagi kamu masih mau berusaha, otomatis pekerjaan yang kamu inginkan itu akan bisa. Apapun itu, pasti akan bisa kamu dapatkan. Selagi kamu mau berusaha dan berdoa. Ya, intinya seperti itu. Begitu juga halnya tentang seseorang, pasangan kamu atau percintaannya kamu. Di mana mungkin kamu menjalin satu hubungan ya dengan seseorang. Di mana seseorang itu
Apakah dia toksik? Apakah dia hanya memanfaatkan kamu? Ataukah dia tidak pernah, membahagiakan kamu ya? Arti kata mungkin dia sayang sama kamu, dia cinta sama kamu, tapi mungkin caranya dia berbeda, ya. Yang membuat kamu merasa tidak nyaman dengan dia, atau kamu beranggapan dia mungkin tidak tidak tulus terhadap kamu. Ya, jika itu kamu pikirkan, kamu bisa meninggalkan dia, karena kamu berhak untuk bahagia. Dimana kamu juga bisa di sini ya, mungkin aku sulit Kak untuk move on dari dia Kak. Secara aku itu sangat mencintai dia Kak. Aku sayang sama dia Kak. Dulu kita bahagia Kak gitu loh. Tapi sekarang tiba-tiba aja dia ya seperti itu ke aku gitu. Nah mungkin sudah kamu bicarakan baik-baik tapi nggak juga ada solusi. Ya sebaiknya kamu harus fokus dulu ke diri kamu sendiri. Kamu tanyakan kepada diri kamu, apakah kamu ingin mempertahankan hubungan itu? Nah, itu di sini. Jadi di sini kamu seakan-akan benar-benar pengen merubah hidup kamu karena di sini, akan ada sebuah energi yang masuk ke dalam hidup kamu dan itu energi untuk perubahan hidup kamu nantinya. Karena kamu merasakan selama tahun 2022 ini banyak beban bagi kamu, banyak masalah yang kamu hadapi. Nah, sekaranglah waktunya kamu untuk merubah semuanya, untuk melepaskan semua beban itu, agar di tahun 2023 kamu akan siap menjalankan hidup kamu nantinya. Ya, seperti itu. Itu yang aku rasakan. Nah, di sini ada listen. Listen di sini, ya, kamu juga harus ya bisa mendengarkan orang di sekeliling kamu. Apakah di sini kamu meminta suatu pendapat kepada orang, ya? Oke, itu kamu lakukan dan kamu dengarkan itu. Dan jika sebagai contoh ya mungkin kamu mendengar tarot ya, kamu seperti mencari pencerahan. Nah, aku seperti ini loh Kak hidup aku. Nah, jadi kita ditaruh kamu mendapatlah suatu pencerahan atau suatu motivasi bagi kamu atau banyak pembelajaran di sini. Dan itu sebaiknya kamu lakukan. Apa yang perlu kamu lakukan, kamu lakukan. Jangan kamu tunggu dan jangan kamu tunda-tunda. Karena itu akan memperlambat perubahan kamu nantinya. Ya, ini. Jadi jangan hanya kamu mendengar dan kamu tidak melakukan actionnya gitu loh. Karena saat kamu mendengar, ya mungkin, "Ya aku pengen bahagia Kak," tapi itu hanya di pikiran kamu aja. Tapi tidak ada usaha yang kamu lakukan, tidak ada, perjuangan yang kamu lakukan, maka itu tidak akan menghasilkan apa-apa, ya, seperti itu. Dan di sini ada show your gift, share share your gift. Ada di sini ya, aku melihat, eee, sebagian dari kamu ataupun dia ya, yang ada sangat menginginkan kamu, karena mungkin dia suka. Bagi dia nih yang sudah terpisah dari kamu atau mungkin kamu dulu menjalin suatu hubungan dengan seseorang, lalu terpisah atau mungkin di sini kamu lagi saling memblokir ya. Ternyata di sini dia suka kepoin kamu, suka melihat foto-foto kamu ataupun diri kamu ataukah dia, beranggapan atau menginginkan ya, suatu saat ya ataupun saat dia membuka sosial media kamu memposting sesuatu dan itu juga akan membuat melepaskan rindu dia. Jadi ada sesuatu yang mungkin dia inginkan dari kamu, dan itu dia seperti mencari tahu tentang kamu di sosial media atau sama teman-teman kamu, atau sebaliknya kamu di sini. Seakan-akan kamu memberikan, sesuatu ya mungkin kamu kamu nih menyukai seseorang ya sebagai contoh. Saat kamu menyukai seseorang, kamu tidak bisa nih mengungkap langsung kepada dia, tapi kamu mungkin bisa mengungkapkannya di sosial media bahwa mengatakan, "Sebenarnya aku itu menyukai seseorang, tapi aku takut untuk mengungkapkannya." Atau bisa saja kamu membuat postingan gitu ya, "Wah ternyata, dia itu seperti ini ya, dia itu seperti itu ya." Ya ya itu semua kamulah yang bisa mengungkapkan di sosial media apa yang kamu, eee, rasakan di hati kamu, kamu ungkapkan di sosial media. Seakan-akan kamu menginginkan dia yang kamu tuju itu membaca postingan kamu. Karena itu adalah tujuannya sih buat dia begitu. Karena kamu seperti ingin menggambarkan isi hati kamu tentang dia, tentang isi hati kamu terhadap dia. Jadi kamu berharap dia akan membaca postingan kamu. Nah, itu ya. Jadi semoga itu akan bisa dilihat oleh dia. Itu bagi kamu ya yang mungkin tidak bisa mengungkapkan perasaannya ya secara langsung. Kamu mungkin jadi seandainya nanti seseorang itu membaca postingan kamu di sosial media, jadi dia beranggapan, "Wah ternyata dia menyukai aku ya." Jadi di situ akhirnya mulailah ada suatu harapan bahwa ya ternyata dia menyukai aku. Nggak apa-apalah ya kita dekat,
ya menjalin hubungan yang mungkin akan lebih intens lagi atau gimana begitu. Jadi di situ terlihat ada peluang ya, ada peluang di situ. Oke. Nah, di sini ada embrace your sensitivity. Kamu akan merasakan ya, ada sebagian diri kamu yang merasakan, wah kayaknya aku sekarang ini lagi sensitif Kak, gitu ya. Aku kayak merasakan ada suatu energi yang membuat aku sedih, aku kecewa, ya mungkin, di awal dia begitu sangat perhatian sama aku, tapi kok tiba-tiba aja dia berubah, begitu ya. Nah, mungkin di situ kamu merasakan, apa sih yang membuat dia berubah sama aku, gitu. Apakah dia ada yang lain? Apakah dia mengkhianati aku? Apakah ada sesuatu yang disembunyikan dari aku? Nah, mungkin itu yang membuat kamu merasa bahwa, wah ada ketidakpercayaan diri kamu yang muncul, ya. Jadi seperti itu. Jadi buat Cancer di sini, ya semoga apapun yang kamu rasakan sebenarnya buang dulu jauh-jauh sebelum kamu mendapatkan bukti nyata ataupun ya penjelasan dari dia. Dan sebaiknya saat kamu merasakan ada sesuatu yang berbeda, coba kamu tanyakan langsung kepada pasangan. Jika mungkin dia tidak menjawab apa-apa ataupun dia sudah jujur tapi kamu mungkin tidak percaya, ya berusaha untuk mengerti akan hal itu. Ya. Karena dalam satu hubungan itu yang diperlukan itu adalah saling pengertian. Oke. Nah, di sini ada you are healing. You are healing. Ini ada sebagian dari kamu yang pengen healing. Di akhir tahun 2022 ini, mungkin di akhir Desember, ya, kamu pengen healing, aku pengen healing Kak, aku pengen melupakan masalah-masalah yang sudah pernah aku rasakan di tahun 2022 Kak. Jadi apa yang aku rasakan di tahun 2022, aku tidak ingin merasakannya lagi Kak di tahun 2023. Ya, itu wajar, oke. Emang seperti itu yang kita inginkan ya. Jadi apa sih yang harus aku lakukan Kak gitu ya. Nah, kamu harus bisa berjuang, berusaha untuk memperbaiki apakah diri kamu yang perlu diperbaiki ya, ataukah kamu di sini introspeksi diri, ataukah di sini ada yang ingin kamu lakukan, mungkin kamu masih ragu-ragu begitu. Jadi ya janganlah ragu-ragu, buang keraguan kamu. Secara jika kamu sudah melihat itu ada harapan, kamu harus bisa berjuang ya, berusaha dan doa. Karena disitulah nanti akan terlihat hasil dari perjuangan kamu. Oke. Saat kamu pengen healing di sini otomatis kamu pengen healing ya. Kamu akan bisa sembuh dari kondisi-kondisi yang membebani kamu di masa tahun 2022. Semoga kamu akan bisa lebih nyantai gitu ya dalam menjalankan hidup kamu di tahun 2023. Begitu, oke. Nah, buat Cancer, bagi kamu yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi. Kita selalu lampirkan beberapa readingan di sana. Kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu ya. Kita di sini akan sampel kartunya dulu. Kita akan lihat seperti apa cerita kamu di sini. Kita akan lihat dari kartu tarot ya, energi kamu. Peristiwa apa lagi yang akan terjadi? Peristiwa mengejutkan apa yang akan terjadi pada diri kamu? Kita akan coba lihat di sini. Oke. Nah, di sini ada Cancer, Pisces, Scorpio. Dan ada The Fool, ada Gemini, ada Cancer, Pisces, Scorpio lagi ya. Di sini sepertinya ada sebuah cinta ya yang akan hadir dalam hidup kamu. Dan di sini juga ada Aries, Leo, Sagit. Jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan, tapi cerita ini masuk ke dalam cerita hidup kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Oke, buat Cancer, kita akan lihat di sini ada Knight of Cup. Artinya di sini ada seseorang yang begitu sangat mencintai kamu. Aku melihat di sini ada perasaan yang begitu besar yang dimiliki kamu ataukah dia? Karena di sini juga bisa vice versa ya. Oke, King of Cup. Ya. Di sini akan ada seseorang yang bisa menyeimbangkan ataupun ada seseorang yang akan memperjuangkan kamu di sini. Ya, oke. Seseorang itu bisa dikatakan sudah memiliki rasa yang begitu kuat, rasa yang begitu besar terhadap kamu. Tinggal dia ingin actionnya lagi ke kamu gitu. Seperti yang sudah kita katakan tadi, ada mungkin orang yang mencintai kamu ataupun kamu mencintai seseorang dan disitu mungkin belum ada perjuangan, tapi akhirnya terlihat di tahun 2022 ini ya, di akhir Desember ini akan terlihat ada perjuangan yang dilakukan untuk mendekat ke kamu. Ya, siapakah dia di sini? Apakah dia orang baru? Apakah dia orang lama ya? Oke. Nah,
aku akan lihat di sini siapa dia. Bisa saja dia di sini teman kerja kamu, apakah dia juga mantan kamu ataukah dia teman lama kamu ya. Mantan itu juga tidak harus dia masa lalu maksudnya ya. Orang di masa lalu kamu itu tidak harus dia mantan kamu. Bisa saja dia teman ya, teman lama, teman kerja kamu dulu atau kenalan kamu ya, bisa saja seperti itu. Karena di sini aku merasa ada seseorang yang ingin memulai suatu hubungan bersama kamu. Oke. Di, Cancer, ada seseorang di sini. Tapi kamu benar-benar harus bisa memahami tujuan dia ke kamu itu apa. Karena ya mungkin kamu juga punya masa lalu ya dulunya, ya mungkin, kamu juga merasakan ada ketakutan, ada kekhawatiran, sehingga siapapun yang datang ke kamu kamu lebih waspada gitu loh. Waspada seperti apa, ya mungkin kamu takut ya akan terjadi seperti hal-hal dulu di masa lalu. Makanya saat ini aku itu pengen bahagia, Kak, aku tidak ingin mencari orang yang salah lagi. Aku tidak ingin ada orang yang mungkin hanya memanfaatkan aku lagi, Kak, gitu, seperti itu. Makanya di sini ada kesempatan, ada seseorang yang ingin memulai hubungan dengan kamu dan dia mempunyai kesempatan itu dan kamu juga mempunyai kesempatan buat dia. Seperti seakan-akan takdir mempersatukan kamu dengan dia, ya, begitu. Oke. Disinilah kejenuhan kamu itu akan terjawab selama ini. Kadang kala kamu jenuh, kadang kala kamu sedih gitu ya. Ada situasi yang mungkin yang kamu rasakan itu membuat kamu sedih, ya. Ada situasi yang tidak nyaman sebenarnya kamu rasakan tentang perasaannya kamu itu tadi yang aku katakan. Mungkin bisa saja ini masa lalu kamu. Karena karena ada hadirnya mungkin ya bayangan-bayangan masa lalu itu hadir ke dalam hidup kamu. Itu yang membuat kamu merasa, wah ternyata ada situasi yang tidak baik yang aku rasakan saat ini. Aku merasa ketakutan gitu loh. Seakan-akan dia mungkin orang masa lalu itu akan berbuat seperti yang dulu pernah dibuat kepada kamu begitu loh. Ya, jadi itu yang kamu takutkan. Seperti ada trauma juga sih ya. Nah, tapi di sini itu biasa kejenuhan itu. Di sini ada Ten of Cup. Ada situasi yang bahagia akhirnya, walaupun di sini ada keraguan kamu, walaupun di sini ada suatu rasa kekhawatiran kamu, tapi akhirnya kamu memantapkan diri kamu. Karena di akhir Desember ini adalah suatu penentuan bagi kamu ataupun kamu ingin menutup buku kamu ya, buku permasalahan kamu di tahun 2022. Makanya di sini kamu di akhir tahun ini kamu pengen membenahi diri kamu. Seakan-akan inilah awal bagi aku menjalin suatu hubungan mungkin dengan orang yang tepat begitu. Karena di sini ada kebahagiaan yang terjadi di sini, oke? Walaupun ada keraguan di awalnya itu wajar. Seperti itu. Ya. Oke. Nah, itu yang terlihat di sini. Buat Cancer, semoga seseorang yang memiliki perasaan juga besar kepada kamu ini adalah orang yang benar-benar tulus kepada kamu. Oke, nah kita akan lihat di sini. Buat Cancer, apa di sini yang akan terbaca? Kita akan lihat di kartu oracle ya. Apalagi yang akan terbaca buat kamu di sini? Wow. Oke. Nah, di sini kita cukup ambil 3 aja ya. Ada World. Nah, ini aku melihat ya, ada hubungan yang LDR-an yang terjadi dengan antara kamu dengan dia atau sebagian dari kamu yang mempunyai hubungan yang LDR-an atau saat ini lagi terpisah atau mungkin saat ini kamu lagi berkonflik dan akhirnya di sini akan terlihat hubungan kamu nantinya akan baik-baik saja begitu. Ya, bisa dikatakan akan ada pertemuan ya nantinya buat Cancer dengan seseorang yang bisa dikatakan soulmate bagi kamu di sini. Ya, mungkin selama ini kuatnya dari energi masa lalu ya, aku lihat. Karena di sini ada waktu, ada photograph. Photograph ini adalah nostalgia, make new memories. Seakan-akan seseorang di masa lalu muncul ke dalam hidup kamu yang bisa dikatakan dia datang, ya mungkin dia sudah lama berpisah dari kamu atau dia yang LDR-an pengen datang kepada kamu seperti ingin membuat sebuah kenangan bersama kamu. Make new memories. Ada missing you, nostalgia. Intinya ya nostalgia itu pasti berhubungan dengan masa lalu ya. Jadi intinya di sini dia beranggapan ataupun kamu bisa dikatakan soulmate bersama dia. Dan waktu akan menjawab semuanya di sini. Mungkin sudah lama ya penantian dia ataupun kamu ingin bertemu.
mungkin tidak pernah kunjung ketemu ya, dan akhirnya waktu menjawab semua itu. Di akhir tahun ini adalah suatu masa atau kondisi yang mungkin kamu tunggu-tunggu, begitu, ya. Fotograf ada soulmate, ada clock. Kamu membutuhkan waktu untuk membuat semuanya itu akan menjadi nyata, begitu loh. Jadi ya waktu yang akan menentukan semuanya di sini. Oke, buat Cancer, nah itu tadi reading yang bisa aku baca buat kamu Cancer. Semoga hari kamu akan menjadi lebih baik. Ini bagi kamu yang mungkin punya masalah dalam hidupnya. Jika kamu tidak punya masalah dalam hidup, abaikan reading ini ya. Oke, ambil positifnya, buang negatifnya. Nah, buat Cancer semoga akan bisa lebih bahagia ke depannya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah.